yang baru. Oke. Ya untuk keamanan aja sih, untuk security aja. Oke, Jadi ya. intinya Ya nggak jauh beda sih ya Yang dengan lama. DJP online. Username, Kita tinggal password, username, user, password. Ada pilihan bahasa tuh. Kalau misalkan Pak Husni lebih bisa bahasa Inggris, Iya. bisa pilih bahasa gitu. Inggris. Mantap ya. Tapi ya. bahasa Betawi seperti Nggak ada ya. Belum ada. Bahasa Sunda juga belum ada nih, Pak. Kali Iya, ya, gitu mungkin kan. jadi ada imbal hasilnya. Iya, berarti ada imbal hasilnya dong, ada bunga yang didapatkan. Bagus sekali, jadi kita ada proses pembelajaran. Nanti saya sampaikan juga kepada sahabat logistik semua bahwa kegiatan hari ini sebenarnya kita nih hybrid nih. Selain ada yang online, juga ada yang offline. Di depan ini teman-teman juga pada standby. datang untuk daftar Iya. pelaporan kan gitu. Iya, setiap betul. harinya ya. Iya, Jadi iya. ya Untuk konsultasi. Gitu. betul Iya. kan. Ini diharapkan nanti. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dari Rumah Logistik DPW Alfi Ilva Jawa Timur kembali hadir pada kegiatan di kegiatan program regulator. Hari ini kita tahu bersama bahwa saat ini sudah masuk di akhir tahun, di bulan akhir tahun, saat ini di bulan November, dan beberapa saat lagi kita masuk ke bulan Desember, dan saatnya yang pasti akan hadir kembali yaitu tentang bagaimana laporan perpajakan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dan saya juga akan menyampaikan bahwa saya juga tidak sendiri sebagai host. Saya Husni, dan saya ditemani oleh Bapak Ketua Umum DPW Alfi Jawa Timur, Bapak Sebastian Wibisono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan hari ini kita kedatangan tamu, pastinya beliau sangat expert terkait dengan perpajakan, dan saya sangat yakin Bapak Ibu sekalian pasti selalu berhubungan dengan beliau-beliau berdua. Yang pertama saya kenalkan yaitu Kepala Kantor KPPP Pratama Surabaya Kerembangan, yaitu Bapak Setiadi ST MM. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau juga didampingi oleh ini karena masih muda ya. Jadi saya panggilnya Mas aja ya. Mas Oktavian Mulyanto. Beliau adalah asisten penyuluhan pajak terampil. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Pak Husni, Pak Sebastian Wibisono. Oke, baik. Alhamdulillah Pak, selamat datang di Rumah Logistik DPW Alfi Ilva Jawa Timur. Kami sangat senang sekali bisa hadir di sini, dan pastinya kita akan berbincang-bincang secara serius tapi santai. Sersan ya. Baik Pak, kita coba akan mendiskusikan. Ini kan sekarang ini lagi isunya nih, bahasa yang sedang muncul saat ini adalah tentang Cortex. Nah, ini kita masih agak awam. Apa itu Cortex sebenarnya? Mungkin Pak Setiadi bisa memberikan penjelasan gambaran ke kami semua. Silakan. Jadi Cortex ini ya merupakan bagian dari reformasi perpajakan ya, yang sudah kita jalankan jauh-jauh hari ya, sejak tahun 1983 reformasi perpajakan itu. Nah kemudian di tahun 2018 kita cetuskan itu Cortex. Jadi udah di awalnya di tahun 2018 Cortex itu udah cukup lama ya, proses pengembangan. Nah jadi di 2018 itu di saat Cortex kita cetuskan itu adalah merupakan bagian ya daripada transformasi digital perpajakan. Iya. Jadi emang tujuannya Cortex itu intinya untuk menyederhanakan ya, simplifikasi agar wajib pajak dalam menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakannya itu mudah ya dan merasa nyaman. Oke. Selanjutnya Pak, terkait dengan apa sih perbedaan yang mencolok antara yang lalu, yang kita tahunya kan Cortex ini baru-baru akhir-akhir ini aja Pak ya. Walaupun tadi Bapak udah sampaikan dari mulai 2018 sudah panjang ya. Nah, apa yang sangat jelas perbedaannya antara sistem yang lama saya bilang ya dengan Cortex yang akan direalisasikan di tahun 2025 ini Pak. Silakan. Monggo.
Mungkin saya jelaskan dulu ya. Ini silakan. jadi seperti ini, Cortex itu kan kita cetuskan di 2018 Pak ya, saya sedikit mengulang lagi. Jadi bukan serta-merta 1 tahun jadi gitu, tidak ya. Jadi memang sudah dipikirkan baik-baik, sudah direncanakan dan dieksekusi dengan baik. Tujuannya apa? Tujuannya salah satunya untuk memperbaiki sistem yang lama. Mungkin sistem yang lama sudah bagus, tapi Cortex ini jauh lebih bagus. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sistem yang lama, kita masih tahu dia masih segmented, terbagi-bagi. Mungkin contoh lah kita ambil PPN, dia punya website sendiri, punya aplikasi sendiri, dan punya ini sendiri. Kalau minta nomor seri, dia ada alamat website lain sendiri. Jadi terlalu banyak, dirasa terlalu banyak. Iya. Jadi nanti disimpelkan gitu ya. Disimpelkan Dalam satu website. dalam satu website. PPN. Betul sekali. Oh. Jadi sekarang PPN, contoh kita ambil Iya, contoh PPN, PPN ya, iya. Pak. Udah nggak ada lagi aplikasi faktur untuk menerbitkan faktur, nggak ada. Sekarang masuk ke Cortex. Oh. Jadi Iya. terintegrasi dia. Terintegrasi. Jadi biasanya kan kalau kita di kantor nih Pak, Iya. kita kan ambil e-faktur itu harus daftar dulu nih. Betul. Kayaknya Iya. kita nunggu nih. Terus Iya. kita baru ngisi. Nah nanti ke depan di Cortex itu bagaimana? Ya, jadi kan memang ini Pak ya, kita harus minta nomor seri dulu lah kalau. Tetep ya. Enggak, kalau dulu Kalau dulu dulu kan kita nomor minta seri. Oh, nomor iya, seri betul, kan, betul, ya. nomor seri, Jadi ya, kita ya. tidak akan bisa menerbitkan faktur, kita harus minta dulu nomor seri. Betul betul. Baru kita bisa menerbitkan faktur sesuai dengan nomor seri yang kita dapatkan. Benar. Tapi untuk di Cortex, nomor seri pun nggak perlu dilakukan permintaan. Oh, Berarti kita sebagai WP tidak langsung berhadapan langsung dengan petugas pajak Iya. ya, secara Iya, sistem, iya. secara Iya. online Iya. sudah selesai semua ya. Iya. Jadi kalau Oke. satu hari kita bisa menerbitkan 20 faktur Ya, pajak kan bisa. kita tidak perlu minta lagi, Iya, minta nggak lagi perlu, ya, Pak, ya. nggak perlu, Untuk Pak. menunggu nomor seri aja. Iya. Gitu. Sekarang yang saya tanyakan Pak, bagaimana cara meregistrasikannya Pak? Artinya apakah kita harus meregistrasi ulang? Iya. Karena kita sudah punya user passwordnya sudah ada nih istilahnya saat Iya, ini ya. iya. Apakah kita meregistrasi ulang atau bagaimana? Silakan. Iya. Kalau misalkan itu Pak ya, jadi kan kita sebelumnya sudah punya username dan password. Ya. Kalau Bapak tahu itu banyak sekali, Pak. Iya. Passwordnya macam-macam. Nah, untuk pindah ke Cortex itu kita tidak perlu daftar ulang karena selama sudah punya akun DJP online ya dulu namanya DJP online. DJP online. Iya, itu bisa mengakses Cortex ini. Oke. Tapi kita sarankan sebelum mengakses Cortex, kan ini username sama password masih sama nih yang lama nih. Oke. Di-reset dulu passwordnya. Oh, siap. Diganti password yang baru. Oke. Ya, untuk keamanan aja sih, untuk security aja. Oh, Oke, Jadi ya, intinya tetap seperti itu. register ulang lah ya. Iya. Untuk memastikan Memastikan aja, ya. lagi, betul. Oke, ya. oke. Baik, ini sahabat logistik, ada hal kayak yang penting terkait karena ini terkait dengan keamanan masing-masing user kita ya. Iya. Artinya tadi disarankan oleh Pak Mulyanto bahwa harus adanya perubahan, artinya mengganti Mengganti password untuk Iya, keamanannya. Untuk keamanannya aja. Terus kalau misalnya nih Iya. Pak, adanya kebocoran dari misalnya password kita Iya. karena orang lain mungkin dulu pernah ditangani oleh pihak lain lah Iya, istilahnya, iya. atau ada karyawan dulu nanganin ini terus mereka keluar. Bagaimana tuh Pak kira-kira? Nah, ya itu tetap sih Pak, kalau untuk fitur penggantian password itu kita juga tetap masih ada. Ya. Tapi di Cortex ini keamanannya itu jauh lebih kompleks. Oke. Jadi lebih secure Pak. Kenapa? Kalau dulu Bapak tahu di DJP online Ya. itu karyawan harus masuk menggunakan NPWP badan. Oke. Kemudian passwordnya badan. Iya. Jadi dengan kata lain mereka tahu nih passwordnya apa dan bisa masuk Pak ke dalam DJP online itu Pak. Tapi kalau di Cortex tidak bisa seperti itu lagi. Oh. Jadi mungkin perlu bisa saya tambahkan Iya. ya. Nanti di Cortex itu ada menu manajemen akses, Pak. Iya. Menu manajemen akses. Kalau sekarang kan misalnya badan nih, Iya. dia menunjuk satu orang ya. Jadi satu orang itu dia punya password, ya ininya password dan username dan password. Dia kan kalau mau menguasakan lah, Iya. dia kan memberikan password dan username itu Betul. persis sama. Iya, Itu iya. kan rawan ya, Iya, rawan betul. penyalahgunaan gitu. Oh, Iya. Nah, nanti kalau di Cortex dia ada yang namanya menu manajemen akses. Iya. Itu nanti dia istilahnya PIC utama ya. Ya. PIC utama itu bisa bukan sharing password ya. Iya, Tapi bukan. dia istilahnya menunjuk bahwa siapa yang dikuasakannya dengan username dan password baru. Oh. Iya. Jadi dia megang sendiri gitu. Iya, iya, iya. Jadi iya. kalau yang bersangkutan tuh menyalahgunakan langsung ketahuan kan yang menyalahgunakan siapa gitu Iya, kan iya, karena username dan passwordnya berbeda gitu. Berbeda. Oke. Nah, ini Pak, saya mungkin ada nih
isu yang terdengar kita di media sosial nih Pak ya. Kita bilang di media sosial. Katanya kalau Cortex itu rekening-rekening pribadi mutasi bisa kebaca juga. Nah, ini gimana? Apakah benar seperti itu atau Iya, bagaimana Pak? iya. Mohon penjelasan. Jadi pada khawatir gitu. Iya, itu hanya ini Pak, gorengan media aja Gorengan kalau media. itu Pak. Iya. Iya. Gorengan media sosial itu ya. membuat wajib pajak jadi takut gitu Iya, Pak. benar. Iya, padahal sebenarnya batasan-batasan itu iya, ada ya. betul. Tujuan kita untuk membuat Cortex itu selain memudahkan, kita tidak melupakan unsur keamanan. Oke. Kita tidak akan yang seperti membuka semua rekeningnya WP, apalagi Iya. mutasi. Iya, iya. Nggak akan kelihatan kalau itu. Jadi nggak ada Pak ya kolom rekening koran gitu nggak Wah, ada. nggak ada kalau rekening koran. Iya. Kalau di Cortex itu kolom rekening korannya rekening koran yang terkait dengan transaksi perpajakan wajib pajak. Oh, iya. Artinya Gitu. tidak semua. Jadi Iya. artinya ketakutan-ketakutan setiap warga negara ya. Iya. Artinya ketakutan-ketakutan ini perlu harus dieliminir. Bagaimana caranya supaya orang ini mendengar bunyi, waduh ada program baru nih Cortex Iya, nih. Ini bakal ketahuan nih mutasi apa aja ketahuan Enggak, juga enggak ya? enggak. Kita Berarti- khawatirnya mungkin yang apa? Yang dipahami mereka rekening korannya rekening koran bank ya. Oh, Iya, Pak. Padahal Cortex itu Ta- maksudnya rekening koran Rekening yang memang yang mereka terkait dengan transaksi perpajakan. transaksi Debit kredit perpajakan, kita lah. Pak, ya. Misalkan Iya, ada iya. ada apa? Restitusi, pengembalian, Iya. kan ada Iya. pembayaran ketetapan gitu Iya. kan. Transaksi-transaksi itu terrecord dalam Cortex Iya, gitu. iya. Itu Itu rekening koran itu yang dimaksud Iya, itu dalam Cortex. Ini yang mau kita rubah mindsetnya ya. Betul. Dengan ada acara ini ya. Cuman perlu rekening aja Pak, nomornya doang. Kita tidak Iya, akan nomor bisa melihat rekening kayak aja. transaksinya Pak Isinya. Husni ini Iya, transfer ke siapa atau top up Hmm. apa, kita tidak Oke. bisa sampai ke situ. Oke, Seperti itu, Pak. berarti cukup jelas kami dapat Iya. informasi. Jadi sahabat logistik gak usah khawatir juga ya terhadap dengan Cortex ini. Sebenarnya ini harusnya memudahkan kita semua. Iya. Mungkin Pak Mul bisa Iya. memberikan gambaran nih. Iya, iya. Ada presentasi yang mungkin bisa disajikan ada. selebih secara gambaran teknisnya. Seperti Gambaran apa Pak teknisnya. awalnya kalau di Cortex itu seperti apa? Monggo Pak. Oke. Bisa menjelaskan ini Pak. Bisa mungkin di next dulu Mas. Lagi Mas, terus Mas agak jauh. Terus? Agak jauh. Kita langsung nanti munculkan tampilannya. Next lagi. Agak jauh. Dikit lagi. Nah, stop di sana tadi Mas. Yang sebelumnya. Ya. Ini ya. Nah, Oke. persis di Login. sini. Nah, ini pertama masuk. Ini dulu. pertama kali masuk tampilannya. Ini kita Iya. tunjukkan dulu itu seperti ini. Jadi ya nggak jauh beda sih ya Yang dengan lama. DJP online. Username, Kita tinggal password, ya, username, user, password. ya. Nah, ada bahasa, pilihan bahasa tuh. Kalau misalkan Pak Husni lebih Oh. bisa bahasa Inggris, Iya. bisa pilih Oh, bahasa gitu. Inggris. Mantap ya. Tapi ya. bahasa Betawi seperti Nggak ada ya? Belum ada. Bahasa Sunda juga belum ada nih Pak. Iya. Nanti dimigrasi lagi Iya. mungkin ya. Pilihannya masih ada dua, bahasa Oke. Inggris atau bahasa Oke. Indonesia. Baik. Nah, ini ketika kita klik login ya Pak ya, kita Iya. udah masukkan semuanya, kita klik Oke. login, bisa di next. Tampilannya itu kurang lebih seperti ini Pak. Ini halaman awalnya, ini halaman depannya. Oke. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak lihat di pojok paling kiri, Iya. itu adalah submenu dan mungkin yang ditakutkan oleh wajib pajak itu ada menu detail bank itu Pak. Nah, Di bawah iya, detail ini dia. bank. Nah, ada detail bank. Iya. Iya itu Sama bangunan PBB nih. Tahu nih. Iya. Asetnya di mana aja nih. Betul. Itu kan jadi lebih komplit Iya, Pak ya. oke. BB ada, Iya, detail bank iya, ada, iya. keluarga Ojek juga ada. ada. Iya. Nah, untuk melanjutkan yang tadi, detail bank di sini adalah isinya hanya nomor rekening wajib pajak yang memang Oke. didaftarkan di Cortex ini, Pak. Oh, gitu. Iya, jadi katakanlah suatu ketika wajib pajak itu ada lebih bayar. Mm-mm. Jadi ketika pengembalian lebih bayar itu kita sudah punya nomor rekening dari sisi petugas ya. Iya. Kita sudah punya nomor rekening wajib pajak, dari sini informasinya. Ini maksudnya Untuk bank ini restitusi. bank yang memang hanya khusus yang bertransaksi dengan pajak saja atau misalnya ada satu perusahaan mungkin ada beberapa rekening. Iya. Apakah semua rekening itu dimasukkan ke dalam sini atau bagaimana, Pak? Salah satu aja, Pak. Salah Atau satu kalau aja mau ya? dimasukkan semua juga Nggak apa-apa. boleh. Iya, 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 oke. Jadi kalau misalkan Bapak sempat mengerti tentang apa pengembalian Terkait dengan restitusi ya? Iya, terkait restitusi ya. Oh. Kan kita butuh rekening wajib Betul. pajak gitu. Iya. Biasanya kan kita bersurat meminta Pak tolong nomor rekeningnya. Iya. Dengan adanya informasi di sini kita Iya. tidak perlu lagi ada proses atau prosedur itu. Kita sudah Iya. punya nomor rekeningnya wajib pajak. Oke. Jadi mempersingkat untuk prosesnya. Oke, Seperti itu. Iya, mungkin bisa dilanjut lagi, Pak? Iya, Kira-kira apa saja Terus, poin-poinnya? nah, next lagi Mas. Di sini ini saya mau menjelaskan lagi terkait dengan keamanannya yang tadi ya Pak ya. Iya. Itu kan saya sempat bilang bahwa kalau dulu di DJP online itu pakai NPWP badan, Oke. kemudian passwordnya password badan. Iya. Yang mana mau nggak mau harus di-sharing kepada
karyawan atau kepada betul. stafnya. Iya. Dan itu untuk keamanan bisa dibilang kurang, Pak. Iya. Untuk Cortex nggak Iya. bisa lagi seperti itu. Bagaimana itu, Pak? Nah, caranya harus masuk ke loginnya direktur terlebih dahulu ya, Pak. Ya. Oke. PIC utama. PIC utamanya, utamanya, ya. direktur atau komisarisnya terlebih dahulu. Mhm. Kemudian setelah masuk ke menu atau akun direkturnya, direktur akan melakukan yang namanya di sini impersonating. Oke. Nah, pertanyaannya kan apa itu impersonating? Iya. Ya kan. Impersonating itu adalah jadi ketika direktur itu akan merubah statusnya dia yang semula masuk sebagai akun orang pribadi, Iya. milih bertindak sebagai akun badan atau akun perusahaan. Iya. Oh, Iya, jadi caranya dari direktur terlebih dahulu kemudian berubah ke perusahaan. Oke. Dan tidak mungkin dong kalau Iya. misalkan akun direktur dibagi atau di-share Iya, iya, iya. ke staff atau ke karyawan. Karena semuanya akan terbuka Iya. ya, Pak, ya. Atas Tahu. nama pribadinya Atas direktur nama ya. direkturnya. Ya, Nanti oke. SPT direkturnya ketahuan, Iya, terus iya. detail bank direktur bisa ketahuan. jadi Jadi itu kebanyakan sekarang begitu loh ya. Iya. Nah. Sementara kita serahkan semua ke konsultan atau Iya. ke pegawai yang di kantor ya Pak. Iya, betul. Tapi kita tetap bisa sendiri punya akun ya Pak. punya ya? akun. Nah, Oke. nah seperti itu kita cegah, Pak, kita cegah. Mungkin bisa kita next terlebih dahulu. Lanjut dulu ya. Ya. Nah, ini tampilannya aja ya, Pak ya. Ya, tampilannya. Ini kita ada direktur namanya Raka, Pak. Oke. Nah, itu ini main account-nya atau akun utamanya punya Raka. Ya. Kemudian di bagian bawah situ ada taxpayer. Mm-mm. Taxpayer itu adalah perusahaan milik Raka, Oke. perusahaan milik direktur. Ya. Taxpayer. Iya. Taxpayer namanya. Ini nih. Kolom ini. Iya, Oke. atau di Diwakili. permisi Pak, sebelah sini Pak. Oke. Oh, Taxpayer Taxpayer, PT-nya ya. Raka. Oh, iya, iya. Dan Oh. kerennya di Cortex ini, Iya. kalau misalkan si Raka sebagai direktur ini punya lebih dari satu perusahaan, punya 3 perusahaan, Iya. semuanya keluar tuh 3-tiganya di sana. Oke. Tampilannya nanti di mana Pak? Tampilannya Itu di taxpayer itu ya. Di sini. Di taxpayer-nya. Oh, di sini Iya. Muncul. Oke. Nanti itu ada Keluar PTA, satu, satu, PTC, iya. keluar Nomor yang semua. berbeda ya Pak pastinya. Pastinya nomor yang Iya, berbeda. NPWP-nya. Iya, iya, Pak. Nah, itu tinggal si direktur ini mau bertindak atau sebagai apa? Sebagai perusahaan yang mana yang mau dia proses seperti itu. Nah, kebetulan di sini contohnya nanti kita akan memproses perusahaan dengan nama PT-nya Oke. Raka, betul. Mungkin coba bisa di next lagi Mas, apa ya isinya berikutnya ya. Nah, ini ketika sudah ngeklik PT-nya Raka, maka di atas akan ada tulisan you are currently impersonating user PT-nya Raka. Jadi otomatis sekarang sudah berubah. Terdelegasi ya. Betul. Terdelegasikan kepada siapa yang akan ditunjuk oleh direktur Iya. untuk PT-nya Raka itu. PT-nya Raka ya. Oke. Nah, Jadi artinya si direktur itu secara SPT-nya direktur kan sudah terprotek secara pribadi ya. Iya, iya, Tapi iya. secara company-nya iya. sudah bisa didelegasikan kepada pihak, apakah mereka menggunakan pihak eksternal lain ya artinya, Iya. ataupun Staffnya, staffnya gitu ya Pak ya. Iya. Oke, paham. Kalau pihak eksternal lain itu nanti akan ada manajemen akses seperti yang dibilang oleh Pak Oke. Teddy barusan. Jadi kalau gini kan nanti semua karyawan akan bisa melihat semua data perusahaan juga. Iya, iya. Contoh misalkan ya, karyawan ini fokusnya adalah di bidang PPN. Iya. Untuk penerbitan faktur dan juga untuk pelaporan PPN. Kalau tidak dibatasi dengan manajemen akses, dia akan bisa melihat pasal 21 atau Iya, bisa iya. melihat gaji karyawan-karyawan lain, bahkan gaji direktur bisa terlihat. Nah, itu untuk beberapa perusahaan kan informasi yang sensitif ya, Pak Iya, ya. iya, betul. Nah, itu jadi harus akses dari karyawan ini dibatasi. Contoh Pak Usti menunjuk saya, Iya. Mas sampean jadi ini aja untuk PPh pasal 21 aja. Nah, maka Pak Usti iya, betul. iya, Hanya iya, memberi akan akses kepada saya PPh pasal 21 dan saya tidak akan bisa membuka yang lain selain PPh pasal 21. Untuk mekanisme pendelegasian itu di apa tadi akses Menu Manajemen Manajemen akses, akses. iya. tingkat cara teknisnya sendiri seperti apa gambarannya, ada nggak Oh cara iya iya, memberikannya? Simulasi lah ya, Iya. simulasinya. apa gitu ya. Sebenarnya untuk manajemen aksesnya sendiri itu nanti di sebelah tidak ada ya. Ada ya, tapi nggak apa-apa, Mungkin ini di- sambil berjalan aja. Iya, di next dulu Oh, Mas, di coba sini Mas. manajemen akses. Oh, Ya. enggak ada. Nah, Back. ini ada nih. Oh, itu ya, Ada, akses ada. manajemen. Akses Oke. manajemen. Nah, Tadi. akses manajemen seperti Jadi itu. dibuka itu dulu. Iya. Iya. Dibuka dulu. Didistribusi ke siapa ya? adanya itu. Betul. Oke. Jadi kurang lebih gambarannya adalah Manajemen itu. seorang direktur, Bapak harus menunjuk dulu siapa nih yang Yang diberi kuasa. Tugaskan. diberi kuasa. Contoh si A. Betul. Nah, Bapak akan mendaftarkan si A dulu sebagai kuasa Bapak. Kemudian si A diberi akses apa? Seperti itu. Dan itulah yang kita bilang keamanannya itu
ada di situ seperti itu. Oke. Ini kira-kira Pak, apakah ada menu baru di dalam Cortex ini yang belum ada pada sistem yang lama Pak? Iya. Apa tuh Pak? DJP Menu kemarin DJP online. Iya. Kemarin Iya. kan DJP online. Ya, DJP online. Ini menunya ada menu perbedaan Iya, kan antara di DJP online dalam dengan yang dengan Cortex ya Pak? Ada menu baru, menu paling baru ya pasti yang deposit. Biasanya kalau menu baru enak tuh Pak. Deposit ya, Iya. Apa itu Pak menu barunya Pak? Deposit itu Pak. Deposit Itu mirip-mirip kalau itu seperti dompet digital. Oh, oke. Jadi, wajib pajak itu bisa melakukan pembayaran ya. Pembayaran itu maksudnya naruh uang lah, kayak dompet digital kan, naruh uang dulu di Sebelum deposit. dipotong tapi bisa Nah, naruh uang. dulu nanti baru setelah ada kewajiban mau bayar apa 125 itu kan, baru nanti dia bisa ngambil uangnya dari deposit itu gitu. Iya. Nah, itu cara sistemnya gimana Pak? Kan kita punya rekening. Iya. Apakah saya alihkan rekening itu ke rekening pajak atau bagaimana Iya. teknisnya? Bukan Pak. Jadi teknisnya adalah seperti kalau Bapak pakai GoPay, Pak. GoPay, Iya, iya. iya. Oh. Jadi dari rekening Kayak Bapak ngisi dulu. Hah? top up dulu Top ke up dulu. GoPay. Top up dulu. Oke. Iya, Wah, ini keren sama. ya. Iya, iya, iya. Enggak apa. Iya. Iya, iya. Dari Oh, jadi rekening kita Bapak ngisi ya? top up dulu. Kayak voucher, Kayak voucher. Kayak voucher. Jadi, misalkan Bapak ada uang 100 juta ini ya Pak ya, kemudian ini takut kepake nantinya kalau di rekening Disisihkan saya. dulu lah. Masukkan di situ. maksudnya Masukkan. Disisihkan dari Rekening deposit ya kalau Iya. bahasanya. Pertanyaan saya gini Pak, kalau saya naruh seperti itu, Iya. benefit apa yang bisa saya dapatkan? Misalnya, Oke. kalau saya naruh ini dapat diskon sekian, misalnya, iya. ada nggak itu kira-kira Pak? Iya, yang Kalau di pertama. bank kan dapat bunga tuh. Nah, itu yang mau saya jelaskan. Iya. Kalau disimpan di pajak gimana Iya, ya? itu kan modelnya kayak seperti apa, dompet digital kan? Dompet Dompet digital. digital nggak dapat apa juga kan? Oh, gitu. Betul. Bisa disimpan Iya, iya, tuh. iya. Cuman tadi itu Pak namanya adalah deposit pajak. Deposit pajak. pajak. Iya, Oke. mungkin untuk orang-orang akan mengiranya deposit pajak ini mirip deposito kali Iya, ya, gitu mungkin kan. mungkin ada imbal hasilnya. Iya, ya. berarti ada imbal hasilnya dong, ada apa bunga yang Iya, didapatkan. Nah, bedanya di sini tidak mendapatkan bunga. Oh, Jadi fokusnya ada- atau mindsetnya harus dibuat ini adalah dompet digital. Dompet Pak. digital, hanya Betul. sebatas Sebatas. dompet Ini digital sebatas supaya Dia prepare menyisihkan aja. menyisihkan Iya. uang Prepare, perusahaan, takut nanti prepare pada saat takut pembayaran kepake pajak gitu nggak kan. ada dana. Iya. Nggak ada dana. Nggak ada dana. Iya. Kena penalti kan kalau Kena penalti, Iya. betul. Itu salah satunya Pak. Jadi Hindari kita sanksi. Iya. meminimalisir adanya sanksi administrasi karena telat Kelambatan. bayar. Iya. Nah, Oke. karena ya kan udah top up sejak lama gitu Iya, loh iya, ya. iya, Jadi iya. bayarnya pasti bisa langsung pada saat itu juga. Karena memang Seperti bisnis itu. logistik ini Pak tidak seperti industri besar, skala Iya. kecil ya. Tetapi perpajakannya banyak Pak. Banyak. PPN, PPh 23, Iya. kalau sewa Iya. pasal 4 ayat 2, 2, iya. final ya kan. Nanti yang wajibnya kan 25, Iya. 29, ya kan. Pasti Cukup kalau banyak, tuh. jadi cukup banyak gitu. Luar biasa kalau di bisnis logistik. Di bisnis ini. logistik ya. Nah, sudah disebutkan sama Pak Wibi juga tadi ada PPN ya Pak ya. Ada PPN. Nah, kalau boleh saya sedikit menambahkan, di sini ada tampilan nanti PPN itu seperti apa. Oke, seperti Ya, apa? jadi kita betul yang tadi Mas, sorry, kiri. Nah, itu kan ada e-tax invoice ya yang di kotak Iya, merah. oke. Ketika menu itu diklik, Mm-mm. maka semua pengerjaan pajak pertambahan nilai Mm-mm. dilaksanakan di sini. Oke. Semuanya. Contoh, yang itu ada di bawah e-tax invoice ya Pak ya, Iya, ada tax invoice. output tax, Iya. ada input tax. Iya. Nah, itu dua itu maksudnya adalah output itu pajak keluaran, Mm-mm. sedangkan input tax adalah pajak masukan. Oke. Jadi ketika mau membuat faktur pajak atau Iya. membuat pajak keluaran, tinggal diklik aja output tax. Oke. Jadi nggak perlu pakai daftar lagi pakai Iya, nomor seri itu ya. nggak perlu lagi kayak apa namanya masukkan Nah, password, Pak, misalnya. misalnya gini, autopay kita buat nih, ternyata Iya. salah. Salah, Ada oke, salah oke. penulisan. Itu Betul. gimana Pak cara revisinya Pak? Kalau itu ya kurang lebih akan sama Pak dengan yang sebelumnya. Oh. Sama persis, tidak ada perubahan kalau di situ. Oh, gitu. Nanti pembetulan pun juga masih bisa difasilitasi di sini. Oh bisa ya. Selama yang salah bukan NPWP dan nama ya Pak ya. Oke. Kalau sudah yang salah NPWP dan nama itu harus dibatalkan fakturnya. Oh. Iya, cuman kalau untuk lebih teknisnya nanti seperti apa, kita akan bahas di kelas pajak saja. Kalau di podcast Oke. ini Oh, gitu. gitu. Baik. Iya. Itu di sini ada menu My General Ledger. Maksudnya My apa General Pak? Ledger. Untuk buku besar apa tuh maksudnya Pak? Ya, siap. Jadi kalau untuk My General Ledger, betul kata Pak Husni, itu adalah sebuah buku besar Pak ya. Iya. Seperti yang kita ketahui itu adalah akun, kemudian ada sisi debit dan ada sisi kredit. Nah, di sisi debit dan sisi kredit ini itu akan menjelaskan dari
contoh kewajiban wajib pajak yang belum diselesaikan ada apa aja. Itu akan masuk di sisi kreditnya. Jadi akan muncul semua di situ. Kemudian untuk sisi debitnya adalah hak-hak yang berhak diterima oleh wajib pajak. Contoh restitusi. Seperti itu. Nanti akan ada informasi-informasi terkait itu. Oke. Kalau seperti ini berarti nanti ke depan itu WP itu masih punya kewajiban melapor SPT nggak ketika dia udah menginput data-data ini? Oh, artinya pelaporannya yang tahunan. betul. Kan ini kan kalau kita lihat kan artinya kita dalam SPT kita misalnya kami berlawan transaksi dengan pihak lain. Iya. Secara otomatis kan kalau kita misal kita lihat di input teks, Iya. PPN masukan kami kan kami tahu nih Iya. siapa yang kami pernah ada transaksi Betul dengan siapa. sekali, ya. Artinya kan secara keseluruhan sudah Ya. muncul di situ ya Pak, Iya. tanpa harus kami minta faktur pajak dari pihak Betul. lawan transaksi. Iya. Harusnya kami sudah dapat sepanjang mereka sudah input toh Pak. Betul sekali ya. Nah, jadi seperti ini Pak, untuk kewajibannya kita tetap ada ya Pak ya, untuk pembayaran dan pelaporan. Oh, oke. Ya, kita harus fokus berbalik ke sana lagi. Nah, jadi pelaporan itu tetap harus dilaksanakan Pak, meskipun ya tadi ini kan semuanya sudah serba. Iya, by sistem sudah ada, sudah terekam. Tapi tetap untuk pelaporan itu akan tetap ada pelaporannya. Oh. Bagaimana caranya? Ini bisa di next month, Mas, contoh. Nah, itu tadi contoh Pak ya, kita ada pajak keluaran dan ada pajak masukan. Itu tetap kita harus laporkan SPT masa PPN. Oke. Berapa pajak keluaran kita untuk Iya. bulan tersebut dan pajak masukan di bulan tersebut. Caranya ya ini, kita bisa klik di itu ya Pak ya, surat pemberitahuan. Oke. Di samping kanan e-Bupot. Nah, kemudian di sini ya kita bisa buat tax return itu adalah SPT masa Pak, SPT masa. Itu kita pilih dulu VAT itu PPN dan tax periodnya ini untuk Agustus 2024 Pak. Jadi kita akan membuat pelaporan terkait dengan pajak keluaran dan pajak masukan kita di tahun 2024. Ini bisa langsung kita klik save dan otomatis dia akan membuat konsepnya. Oke. Nah, konsep dari laporan SPT masa PPN masa pajak Agustus 2024. Kita hanya tinggal mengecek apakah pajak keluaran dan pajak masukan sudah sesuai atau tidak. Pastinya sudah sesuai karena sudah terkoneksi dengan sistem seperti itu. Jadi tinggal langsung ya. betul sekali ya. Jadi mungkin tugasnya hanya tinggal masuk ke bagian induk dan melakukan, nanti ada menu namanya pay and submit. Oke. Ya, jadi membayar sekaligus melaporkan seperti itu. Itu kemudahannya, salah satu kemudahan Cortex. Kalau Bapak tahu kan kalau membayar itu biasanya kita harus keluar dulu, bikin billing dulu segala macam ya. Ini kita nggak perlu. Banyak ya. Bisa langsung Baik, pay and sahabat submit. logistik semua, kita tadi sudah dapat gambaran cukup banyak nih dari Pak Setiadi, dari Pak Mul, Ya. memberikan gambaran secara umum. Memang mungkin kita tidak bisa menyelesaikan hari ini semua selesai. Nah, nanti sahabat logistik kalau ingin mengetahui lebih dalam lagi, ingin mengerti lebih dalam lagi, kira-kira Pak dari KPP Kerembangan, Iya. kalau ada anggota kami yang ingin mengetahui secara detail, menu yang ditampilkan di sini cukup banyak. Iya, betul. Nggak mungkin kami dalam waktu cuma 1 jam yang terbatas Iya, waktunya Pak Wibi ya menyelesaikan ini. betul. Apa, bagaimana saran dan masukan dari Pak Setiadi mungkin, silakan Pak. Jadi kita di KPP Pratama Surabaya Kerembangan itu sejak mulai Oktober Oktober, ya, Pak. mulai Oktober sampai sekarang sampai Desember nanti ya. Kita itu ada kelas pajak ya. Jadi Oke, edukasi kelas pajak. tahap 2. Jadi teman-teman pajak nih anggota Alfi. Alfi ya, bisa daftar ya melalui, ada linknya kita. Ada linknya ya Pak? S Ditampilin. nah, Ya, ada gitu. bisa diinfo ya. Bisa. Info ke kami nanti kita share. Iya, Itu betul. kita share ada Iya. di s.id/cortex 605. Oke. Nah, Nanti atau mungkin kita akan masukkan Iya. di Ya, di nanti YouTube kita Alfi, nanti kita ya. informasikan ya lewat grup Teman-teman Alfi, langsung bisa kita informasikan. akses ya. Betul sekali. Terus kalau teman-teman pajaknya anggota Alfi ini butuh informasi ya, Iya. itu bisa juga menghubungi melalui Telegram ya atau WA di nomor 0821184 kali 605. Baik, nanti akan kita tampilkan di YouTube Ya, kita supaya teman-teman sahabat logistik apabila mungkin, karena memang pertemuan kita ini adalah sebagai pembuka saja, Ya. sebagai sosialisasi awal bahwa ada program baru yang namanya Cortex dan ini memang
harus sampai, dan ini akan direalisasikan kapan Pak? Implementasinya kapan nih Pak? Banyak yang nanya nih. Iya, Banyak yang nanya. Iya. Iya, Apakah tahun betul. ini di laporan ini kita sudah Rencananya sih memakai tahun sistem 2025 ya. Tahun 2025. Berarti tahun ini Cuman belum ya Pak ya? tahun ini masih belum. pakai Oke. laporan Masih SPT laporan biasa. DJB Biasa. online. Iya, Ya. betul sekali. Cuma tepat waktunya kita masih menunggu dari informasi kantor pusat. Oh, Berarti iya. ini luar Masih biasa ada nih Pak waktu Wibi ya. nih ya. Alfi Jatim curi start lebih dulu ya. Ya. Jadi biar Iya. Ini langkah yang positif nih ya. Kalau kita curi Teman-teman start dulu supaya Alfi paling Jatim tidak tuh. di prepare oleh seluruh sahabat logistik, anggota Alfi Jawa Timur khususnya, paling tidak mumpung ini belum jadi mandatory. Sebelum mandatory maka kita paling tidak, apalagi tadi udah disampaikan oleh Pak Setiadi bahwa kalau mau belajar dulu sekarang, istilahnya sudah ambil kuda-kuda lah kalau main silat gitu kan. Udah masa kuda-kuda dulu ya. Sudah siap. Betul. Harapannya teman-teman sahabat logistik bisa segera mendaftarkan nanti di KPP Kerembangan sudah menyampaikan dan kami akan sampaikan juga. Ini sangat bagus sekali. Jadi kita ada proses pembelajaran. Nanti saya sampaikan juga kepada sahabat logistik semua bahwa kegiatan hari ini sebenarnya kita nih hybrid nih. Selain ada yang online juga ada yang offline. Di depan ini teman-teman juga pada standby dan nanti bisa saling tanya karena di depan juga ada yang bisa bantu kalau memang mau masuk. Kalau mau masuk ke uji coba trialnya gimana itu Pak? Oke, jadi ini kan pertama kita jelaskan terkait kelas pajak ya Pak ya, bahwa Ya. kita tuh akan ada kelas pajak dan di Kerembangan itu setiap hari Rabu Pak. Ya. Setiap hari Rabu jam 8:30 sampai jam 12. Nah jadi nanti untuk anggota Alfi yang apalagi yang terdaftar di KPP Kerembangan itu bisa langsung mendaftarkan dirinya aja di link yang tadi sudah disebutkan. Baik. Nah, nanti dipilih tanggalnya hari apa dan datang ke sana untuk mendapatkan edukasi atau kelas pajak. Tapi untuk anggota Alfi yang tidak bisa hadir ya, katakanlah mungkin kan ini satu Jawa Timur ya Pak ya, mungkin ada yang tidak bisa hadir ke kantor pajak. Ada waktunya malam gitu. Iya, ada waktunya malam atau bagaimana terkait kesibukan, itu bisa mencoba sendiri dengan adanya kita sediakan namanya simulator Pak. Oke. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mengakses simulator ini? Mungkin bisa di back terlebih dahulu Mas. Untuk dari ininya, tampilannya. Iya. Terus ini belajar mandiri lah. Belajar mandiri. Lagi. Nah, mulai dari sini. Oke. Nah, masuknya adalah dari DJP online terlebih dahulu, Pak. Dimulai dari situ. Iya, ketika berhasil login, next Mas. Nanti di halaman awalnya di berandanya ini ada yang di kotak merah, itu ada menu baru. Iya. Betul sekali. Nanti bisa diklik dan next. Ya, tampilannya. Mengisi terlebih dahulu Pak ya identitasnya, NPWP, nama, email dan lain-lain. Untuk apa? Untuk nanti bisa mendapatkan username dan juga password simulator. Username untuk daminya. Untuk daminya, iya, untuk dummy hanya ya. untuk dummy. Oke. Bukan data yang sesungguhnya Pak ini Pak. Oke. Itu mungkin salah satu yang dikhawatirkan oleh wajib pajak. Takutnya datanya keluar semua. Oke. Ini dummy ya, jadi Hanya dummy ya. untuk pembelajaran. Iya. Nah, ketika ini bisa diklik simpan, next lagi Mas. Nah, oke, next lagi. Nah, next lagi. Begitu ya nanti ya. Iya, centang. Silakan ini kebuka emailnya. Oke, good ini. Iya. Luar biasa. Jadi memang dari pajak betul-betul sudah menyiapkan secara jelas. Artinya kalau ada dummy, teman-teman sahabat logistik semua juga sudah mulai bisa mencoba karena ini memang hanya sifatnya dummy, bukan yang real ya. Artinya trial and error, gak usah khawatir, bisa coba masuk ya segala macam diuji coba karena memang kalau yang sesungguhnya nantinya akan nunggu di 2025. Tapi paling enggak kalau udah ada daminya seperti ini kita bisa mudah ya Pak Wibi ya, bisa lebih mudah untuk mencoba-coba menu-menu yang ada gitu ya Pak ya. Jadi fitur yang di dalam sana itu ada apa aja, bisa diklik aja itu semua tombol-tombolnya tuh klik aja. Kemudian kalau misalkan penasaran dengan skema PPN-nya nanti seperti apa, bisa langsung diklik aja menunya. Sebenarnya ini lebih memudahkan kita ya, bukan jadi mempersulit. Cuman masalahnya Pak ada satu poin lagi. Memang kita ini kan pengennya tuh canggih Pak. Pengennya semua serba otomatis ya, langsung secara otomatis. Kita punya pengalaman terhadap namanya server Pak. Oh iya.
bagaimana kalau ada kondisi-kondisi tertentu, ternyata ini kan kita masih bicaranya kan memang belum termandatori. Kita punya pengalaman dalam hal kegiatan yang di bawah Departemen Keuangan juga. Ketika itu sudah dimandatori secara menyeluruh, ya mulai menggep-menggep Pak jalannya. Pak kok nggak bisa connect, kok nggak bisa ini. Nah itu gimana itu Pak? Apa istilahnya langkah-langkah yang harus dia betul. Ya jadi ini Pak, kita tidak langsung memandatorikan ya Pak ya, tidak langsung mengimplementasikan Cortex ini. Masih ada uji coba. Pada saat implementasi. Betul, trialnya ada dan edukasi seperti ini, ada daminya juga. Itu kan nanti dari wajib pajak akan ada feedbacknya. Ini kurang ini loh, ini masih lemot loh. Jadi tentunya harapannya kan pasti sama-sama meraba nih kita ya. Sama-sama meraba kalau nanti seandainya terjadi ada perubahan nggak jauh dari ini. Oke. Mungkin kemarin ada sempat 1 minggu maintenance saja ya. Maintenance. Ya memang kan perlu perawatan. Iya. Kalau saya lihat tampilannya memang seperti mirip dengan di INSW Pak. INSW ya. Hampir mirip di INSW pun begini, karena yang kami tahu tuh ketika kita mengajukan, ada customer kita mengajukan SKB. Kalau dulu kan SKB kita bawa invoice packing listnya segala macam. Kalau sekarang enggak, sudah cukup masukin angka-angka selesai. Dia verifikasi semua, mungkin menyambungkan kepada instansi terkait. Selesai, SKB langsung muncul dan kita cukup nomornya aja. Ya memang itu kemudahan yang bisa didapatkan gitu. Tapi memang pasti dalam satu sistem itu pasti kan ada kelemahannya kan gitu, ada kelemahannya, tidak sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pak Usi berarti sudah pernah nyoba yang INSW ya Pak? Iya, betul. Kita kerjaan kita memang di situ Pak. Iya, akses sana ya. Gitu, ini ada hubungannya juga Pak ya nanti ya, terkait dengan pajak dengan INSW itu apa? Sekarang ada kan korelasi dengan INSW? SSM Gen 2 ya. Iya, generasi ya. Maksud saya kan memang kedua. Iya, itu kan memang mirip-mirip ya Pak. Nah, pendapatnya Pak Husni atau reviewnya Pak Husni menggunakan INSW yang sudah diimplementasikan gimana Pak? Lebih mudah atau lebih susah atau bagaimana? Betul. Pertama saya ngerasakan sendiri. Baik itu dalam pelaporan realisasi misalnya. Ada kan setelah kita pengajuan berhasil, dapat importasinya datang, kita proses, setelah itu realisasi. Daripada zaman dulu Pak, bawa dokumen Pak, kita bawa ke sana, bawa sini. Sekarang pasar tradisional. Iya. Betul. Ya mudah-mudahan Cortex ini juga seperti itu Pak. Betul, itulah yang akan kita harapkan. Iya. Jadi kita tidak ingin menyusahkan wajib pajak. Cukup sudah merasakan kan zaman dulu seperti apa. Kantor pajak pun sepi. Iya betul. Jadi masih ingat kan waktu zaman dulu ya. Zaman SPT itu sampai kita pasang tenda kan. Kita udah mulai datang untuk daftar pelaporan kan gitu. Iya betul. Iya. Untuk konsultasi. Betul kan. Ini diharapkan nanti akan jadi seperti itu. Cuman kan pasti ya nanti namanya juga masih awal implementasi, pasti akan ada beberapa wajib pajak, bukan beberapa, mungkin masih banyak wajib pajak yang masih bingung kali ya Pak ya terkait ininya. Wajar lah, namanya sesuatu yang baru ya. Itu kita tidak menutup pintu, silahkan nanti berkunjung ke kantor pajak, silaturahmi ke kantor pajak. Kita akan bantu caranya seperti apa menggunakan aplikasi sistem yang baru ini, yaitu Cortex. Kita tidak akan melepas begitu saja wajib pajak kok Pak. Alhamdulillah Alfi udah sering ya, udah biasa ya. Iya. Karena memang kami ini pengurus Pak. Pada saat ini memang semua migrasi sistem Pak. Di Barantinnya, di Balai Karantina, Perikanan maupun Tumbuhan, di Bea dan Cukainya sendiri. Sekarang aja Bea Cukai sudah ada 3 program ya. Dari mulai modul masuk ke CISA 40. Sekarang SSM perizinan Gen 1 dan Gen 2. Nah, bahkan ini akan manifest elektronik. Terus ada lagi yang baru ini apa? FFA. Jadi FFA ya. Jadi ada muncul kayak migrasinya sudah OTP cepat Pak. Dalam 1 tahun aja. FFA. Jadi itu sebagai fungsinya apa? Untuk proteksi sebenarnya. Proteksi aja. Supaya tidak sampai dipergunakan oleh orang lain. Kayak OTP-nya. Oke, baik Bapak-bapak sekalian nih, sahabat logistik semua, ini kita banyak dapat pencerahan. Memang hal yang
baru. Betul. Kita perlu penyesuaian, perlu pendalaman lebih jauh, dan memang kami dari DPW Alfi Jawa Timur mempunyai kewajiban memberikan edukasi sebanyak-banyaknya kepada seluruh anggota. Mudah-mudahan anggota juga bisa mengikuti, dan kami selalu bekerja sama, dan mudah-mudahan ini dengan KPP Kerembangan tidak hanya sebatas sampai di sini saja, Pak. Ya, harapan kami setiap ada hal yang baru kami dikomunikasikan sehingga kita bisa saling berkomunikasi lebih lanjut, karena memang kita sangat butuhkan itu informasi. Kenapa? Tidak ada istilahnya, kita tidak akan pernah bisa putus dengan yang namanya kantor pajak. Pokoknya sepanjang masih ada ruhnya, berarti masih ada urusan dengan pajak. Kecuali kalau udah meninggal berarti sudah selesai urusan pajak ya, Pak. Pilot ya. Atau pilot perusahaannya kan gitu. Ya, jadi tetap selalu harus berhubungan, berkomunikasi. Ya, dan kami juga mengikuti lah, artinya progresnya kantor pajak, bea cukai. Memang tidak seseram zaman dulu, Pak. Dulu kantornya aja serem, Pak. Karena kantor lama ya di Kerembangan. Kalau udah datang orang pajak deg-degan. Takut ya. Iya. Nah, sekarang ini kalau ngelihat Pak Setiadi, Pak Mulwa ini sangat asik banget gitu loh. Baik dan tidak sombong. Jadi bisa menanyakan lebih dalam ya. Mungkin ini karena kita terus sambil memastikan lagi, kira-kira saran-saran apa sih untuk para wajib pajak terkait dengan persiapan ini, kan persiapan laporan nih, betul SPT ya Pak. Mungkin dari Pak Setiadi ada yang bisa disampaikan terkait dengan persiapan Desember supaya para WP lebih aware terhadap pelaporan dan hal lain. Silakan Pak. Hal lainnya ya. Pesan dari saya ya kepada para wajib pajak ya. Yang penting itu para wajib pajak itu bisa mengumpulkan dokumen otentik ya dalam rangka pengisian SPT tahunannya. Jangan didadak-dadak kan repot nanti kan. Kalau udah semuanya tersedia kan, dokumen otentik tersedia kan, kita enak gitu ngisi SPT tahunannya itu kan. Pasti. Jadi tidak, kemungkinan terlambat itu kecil lah. Karena kan yang bikin suka wajib pajak terlambat, malah lupa, kadang tidak dari awal menyiapkan dokumen-dokumennya itu, gitu kan, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengisian SPT tahunan itu. Baik, kalau dari Pak Mul sendiri kira-kira apa sih yang harus WP itu aware terhadap perpajakannya? Monggo kira-kira Pak. Mungkin saya sedikit menambahkan lagi ya Pak ya. Bener yang dibilang Pak Setiadi bahwa kita harus menyiapkan dokumen-dokumen yang otentik ya Pak ya, dan semua laporan yang diperlukan. Salah satunya laporan keuangan terutama. Itu kan kita sudah memberikan waktu kurang lebih selama 4 bulan ya Pak ya. Karena kan batas akhir pelaporan adalah di April. Iya, jadi badan ya Pak ya. Untuk badan. Jadi untuk Maret. Tahun pajak 2024 maka batas waktunya adalah di April 2025. Dan itu adalah waktu yang kita berikan kepada wajib pajak untuk menyiapkan seluruh dokumennya dan menyiapkan semua laporannya agar bisa menyampaikan laporan SPT tahunan itu secara tepat waktu. Karena ya Eman Pak, maksudnya kalau misalkan sampai terlambat itu kan terlambat sanksinya ada sanksinya gitu, sanksi itu kan untuk pemberi kerja atau untuk perusahaan-perusahaan pasti ada yang punya karyawan tuh. Nah, SPT masa 21 Desembernya jangan lupa dibuat, karena kan nanti akan ada bukti potong yang akan diberikan kepada karyawan. Nah, kalau misalkan karyawan bisa menerima bukti potong itu lebih cepat, jadi dari karyawan sendiri tidak akan mengalami keterlambatan juga. Untuk SPT pribadinya yang di batas akhirnya itu di Maret. 31 Maret 2025 betul sekali ya. Baik Bang, luar biasa nih, kita banyak banget insight yang didapat dari diskusi kita ngobrol santai hari ini. Hanya saja mungkin nanti terkait yang dengan Cortex, paling tidak kita berikan kesempatan juga nih, karena memang ada teman-teman yang ada hadir di sini. Bagaimana cara untuk menjalankan daminya? Nanti mungkin diberi kesempatan waktu juga ya Pak ya ke teman-teman untuk melakukan uji coba bagaimana daminya, bagaimana dia penginputan PPN, karena kalau kita lihat dalam satu tampilan yang ada itu semua unsur pajak jadi satu ya Pak ya. Berkumpul hanya
memang dibatasi masuk di menu-menunya aja ya Pak ya, di aplikasinya. Ini sangat luar biasa. Jadi mungkin nanti teman-teman bahwa di sini memang ada beberapa anggota, kurang lebih hampir 20 anggota yang hadir juga di tempat ini di studio DPW Alfi Jatim. Nanti akan ada uji coba yang dummy ya Pak ya. Kalau ini kita memang diskusi terkait dengan secara umum, secara generalnya seperti itu. Mungkin Pak Wibi ada arahan ke anggota terkait dengan perpajakan, termasuk juga masukan terhadap KPP Kerembangan, kira-kira seperti apa? Monggo Pak. Ya, saya mengapresiasi sekali ya Pak Husni dan Pak Setiadi, terutama sampai kepala kantornya bisa hadir Pak. Alhamdulillah. Nah inilah perkembangan baru dari perpajakan Pak. Dan kami melihat juga di satu Departemen Keuangan ya di Perak ini ya, bea dan cukai juga sama Pak. Jadi kami pun diberikan keleluasaan, fleksibilitas untuk menanyakan informasi. Ya kami berharap kemitraan ini tidak putus sampai di sini ya. Karena kami ini menaungi sekitar 500 anggota Pak. Kalau kita petakan di KPP-nya Pak, berarti di Kerembangan, Pabean Cantikan dan Kanwil Pak. Jadi tiga ini ya. Jadi mungkin kalau kita persentase mungkin 50%-nya ada di Kerembangan juga Pak. Nah, jadi terutama makanya kami berharap mungkin ini simulasi ini sebelum nanti sudah dimandatori mungkin ada pertemuan lagi untuk mau memastikan lagi supaya anggota tidak nanti agak kewalahan ya dalam pengisian. Karena kami juga melakukan itu di bea dan cukai Pak ketika tanggal 11 Desember CESA itu dimandatori. Jadi kita melakukan pelatihan-pelatihan, juga kita ke pihak ketiga ya yang mempunyai sistem. Kalau di bea dan cukai kan ada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Departemen Keuangan untuk mempunyai sistem itu sendiri ya. Ada beberapa perusahaan. Nah, kami undang Pak. Jadi nanti teman-teman itu juga ditawarkan mana yang lebih mudah, tidak perlu pakai yang sistem dari bea dan cukai. Semoga nanti juga kantor pajak kalau ada pilihan itu sehingga saling bisa membackup. Kalau misalkan kita ada informasi lebih lanjut kita sampaikan, mungkin bisa kita berkolaborasi lagi Pak kalau misalkan ada hal-hal baru seperti itu. Jadi dia punya sistem tersendiri Pak. Tapi fungsinya sama. CESA juga ya. Hanya dia mempunyai edit value-nya sedikit lebih berbeda gitu. Dia bisa mengkonsepkan lebih cepat. Bisa ada yang terreport gitu loh Pak. Nah, tetapi bea cukai juga waktu itu kita nanya Pak, jadi kenapa kok bisa seperti itu? Karena bea cukai tidak mungkin berdiri sendiri. Ini konsepnya untuk nasional, Mas. Jadi kita tetap saya pun di kantor ada 3 Pak. Jadi saya bea cukai dari swasta 2 Pak. Mohon nanti ke depan mungkin saja dengan adanya Cortex ini juga di BKP tadi yang tadi Pak Husni bicarakan terkait dengan masalah-masalah errornya ini yang nanti terjadi seperti server misalnya ya kan, seperti itu. Sedangkan pelaporan kan setiap harinya rutin jalan terus. Kurang lebih itu sih Pak. Betul. Oke, ini kita pengennya bicara panjang lebar sampai nggak tahu waktunya, cuma karena memang kita punya keterbatasan. Kalau nggak gitu Pak Wibi sama saya nggak bisa nyari duit. Nggak boleh nggak gembul ya. Jadi jadi kita ini adalah mungkin sebagai preview saja, sebagai awal saja. Paling tidak kita sudah tahu dan jangan sampai kita punya pemikiran-pemikiran yang terlalu negatif terhadap pajak bahwa sebenarnya Cortex ini kalau kita tahu lebih dalam. Nah ini Cortex ini kalau kita umpamakan ini seperti duren. Orang yang nggak ngerti durian ya Pak, serem gitu Pak, tajam ya kan. Tapi ketika dibuka dimakan durian, wah manis ternyata durian ini. Minta lagi gitu Pak. Mudah-mudahan Cortex ini yang hadir ini akan menjadi seperti kayak bagaikan durian yang memang orang tahu cara makannya durian gitu lah. Masalahnya jadi bukan itu. Jadi harapannya ke depan ini dari sahabat logistik semua, mari sama-sama kita ada kesempatan. Alfi pun juga selalu berupaya untuk memberikan edukasi, memberikan wawasan hal yang baru, dan kami juga mengasistensi apabila ada anggota-anggota yang memang menghadapi kesulitan, baik itu dari instansi dengan kepabeanan, baik itu dengan pelayanan KPP Kerembangan. Insya Allah mungkin kalau memang ada anggota kami yang mungkin butuh bantuan, kami juga support dan mohon dibantu juga dari teman-teman KPP Kerembangan. Dan harapan kami dari KPP Kerembangan juga selalu Pak mengedukasi, karena apa?
mungkin ada orang yang ingin sebenarnya taat dengan peraturan pajak, namun karena ketidaktahuannya, tidak mengertinya, sehingga mungkin mereka menjadi membuat kesalahan, membuat jadi problem panjang. Jadi ini langkahnya dari KPP Kerembangan sangat luar biasa. Kami sangat apresiasi dan kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih pada Pak Setiadi, Pak Mul yang hadir datang ke DPW Alfi Jatim, ke Rumah Logistik, bisa ketemu dengan kita dan ketemu dengan anggota. Ini tidak bukan untuk saling mengenal. Kalau udah kenal makin cinta, Pak. Kira-kira gitu ya, Pak ya. Ya, Pak. Siap, Baik para sahabat logistik semua, kita tak terasa sudah lebih dari 45 menit kita diskusi di sini, dan nanti akan dilanjutin dan kita akan informasikan juga terkait dengan sekolah kelas pajak yang akan disampaikan. Nanti akan kami share di dalam YouTube kami, dan jangan lupa sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak semua, Pak Wibi juga yang memfasilitasi sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian para sahabat logistik, dan insya Allah kita akan kembali lagi pada program-program yang lain, dan jangan lupa like and subscribe YouTube DPW Alfi Jawa Timur. Sampai ketemu lagi, sampai teman. Salam kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak Tanjung Perak